Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya dengan Suci Haryanti dari KM402. Hari ini saya akan mempresentasikan tinjauan pustaka dari 3 artikel ilmiah yang membahas peran media sosial dalam berbagai konteks komunikasi di era digital. Artikel pertama berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Komunikasi Antar Pribadi Remaja di Era Digital oleh Setiawan dan Indrati. Penelitian ini menganalisis bagaimana media sosial mempengaruhi cara remaja berkomunikasi. Para penulis menggunakan teori identitas sosial dan uses and gratification untuk menjelaskan fenomena ini. Mereka menyoroti dampak positif dan negatif media sosial terhadap komunikasi remaja, serta memberikan saran praktis bagi orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan. Adapun kelebihan dalam artikel ilmiah ini yaitu analisis yang komprehensif tentang pengaruh media sosial terhadap komunikasi antar pribadi remaja, penggunaan berbagai teori komunikasi untuk menjelaskan fenomena, dan yang terakhir ada implikasi praktis bagi berbagai pemangku kepentingan. Dan juga terdapat kekurangan dalam artikel ini, yaitu tidak membahas tentang perbedaan individu dalam penggunaan media sosial. Artikel ini juga tidak membahas tentang risiko dan bahaya penggunaan media sosial bagi remaja. Artikel kedua, strategi komunikasi pemasaran online untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan produk UMKM di era digital oleh Putri dan Rahmawati. Fokus pada dunia berbisnis. Para penulis menyajikan berbagai strategi komunikasi pemasaran online yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM seperti konten marketing, social media advertising, dan influencer marketing. Artikel ini juga menampilkan contoh-contoh sukses UMKM yang telah berhasil memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan bisnis mereka. Kelebihan dari artikel ilmiah ini yaitu panduan praktis untuk UMKM tentang strategi komunikasi pemasaran online, contoh-contoh UMKM yang telah berhasil menggunakan media sosial, dan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami. Kekurangannya adalah artikel ini tidak membahas tentang tantangan-tantangan yang dihadapi UMKM dalam menggunakan media sosial. Artikel ini juga tidak membahas tentang bagaimana UMKM dapat mengukur efektivitas strategi komunikasi pemasaran online mereka. Yang terakhir, artikel ketiga mengangkat topik politik berjudul Efektivitas Penggunaan Media Sosial dalam Kampanye Politik. Studi kasus Pilkada Kota Malang tahun 2018 oleh Imron dan Atmaja. Studi kasus ini menganalisis bagaimana kandidat politik memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih dan membangun citra mereka. Para penulis juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan media sosial dalam kampanye politik. Adapun kelebihan artikel ini adalah studi kasus yang menarik tentang penggunaan media sosial dalam kampanye politik, analisis yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas media sosial, dan kesimpulan yang bermanfaat bagi kandidat politik dan praktisi kampanye. Ada juga kekurangannya yaitu artikel ini hanya fokus pada satu studi. Artikel ini tidak membahas tentang implikasi etis dan dari penggunaan media sosial dalam kampanye politik. Ketiga artikel ini memberikan wawasan yang berharga tentang peran media sosial dalam komunikasi remaja, pemasaran UMKM, dan kampanye politik. Namun masing-masing memiliki keterbatasan. Artikel pertama tidak membahas perbedaan individu dan risiko pengguna media sosial. Artikel kedua tidak membahas tantangan yang dihadapi UMKM dan cara mengukur efektivitas strategi, sementara artikel ketiga hanya fokus pada satu studi kasus dan tidak membahas implikasi etis. Secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam berbagai aspek komunikasi di era digital. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi keterbatasan yang ada dan mengeksplorasi aspek-aspek lain dari penggunaan media sosial dalam komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.